Siapa yang tidak kenal dengan karya sastra terpanjang di dunia Lagaligo? Lagaligo sudah ditetapkan sebagai Memory of the World atau warisan dunia oleh UNESCO PBB 2011. Tentu ini sangat membanggakan bagi kita bangsa Indonesia. Tetapi apakah kalian tahu siapa penulis Lagaligo? Penulisnya ternyata adalah seorang perempuan Bugis baru bernama Retna Kencana Colli Pujie bergelar Arum Pancana Toa. Kelahirannya diperkirakan pada tahun 1812. Lahir dari perkawinan Colli Pakue Daeng Tarape Arun Rapang yang berdarah Melayu dengan Larumpa Mega Dulung Lamuru Sultan Ibrahim Datuk Mario Riwawo Matinroi Rimutiara yang berdarah Bugis. Ayahnya Larumpa Mega kemudian menjadi Raja Tanete ke-19 sekitar tahun 1840 menggantikan pamannya Lapatau Raja Tanete ke-17. Kerajaan Tanete yang kita kenal saat ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sejak diminta ayahnya menjadi juru tulis istana, Colli Pujie mulai memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengurus kerajaan dengan memperbaiki sistem administrasi istana yang saat itu dikelola secara biasa-biasa saja menjadi lebih rapi dan tertata. Pengarsipan, surat-surat, dan pembuatan peraturan tertulis kini ditangani langsung oleh Retna Kencana Colli Pujie. Mulailah terlihat sikap dan perilaku intelektualnya terutama dalam persuratan dan penerjemahan, sehingga ayahnya merasa sangat terbantu dengan kehadiran Colli Pujie di istana. Karena sikap intelektualnya ini pula kemudian menarik seorang peneliti Belanda bernama Benjamin Frederik Mates untuk datang menyambangi Colli Pujie. Colli Pujie berumur 40 tahun ketika pertama kali bertemu dengan B.F. Mates di Tanete pada tahun 1852. Kedatangan B.F. Mates untuk menyerahkan beberapa naskah dari kisah-kisah Lizan dan tulisan yang didapatkannya setelah berkeliling hampir di semua wilayah Sulawesi Selatan. Ia meminta Colli Pujie untuk menulis ulang kisah-kisah dengan bahasa kuno tersebut dan menyusunnya kembali menjadi sebuah naskah yang dapat dibukukan. Tulisan-tulisan yang diberikan Mates tidak berurutan, bahkan ada hanya berupa catatan-catatan di daun lontar, bahasa Bugis lontara, serta kisah-kisah lisan yang dituturkan dengan bahasa Bugis kuno. Akan tetapi dengan kehebatannya, Colli Pujie dapat menyatukan semuanya secara runtut dan menjadi sebuah karya sastra luar biasa. Nah, kalian tahu berapa lama Colli Pujie menyusun naskah-naskah itu yang kemudian diberi nama naskah Lagaligo? Ternyata Colli Pujie menyusun naskah tersebut selama 20 tahun dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Bahkan, ia sempat menyusun kisah tersebut dalam pengasingannya oleh Belanda karena kurang kooperatif dengan Belanda saat masih di Kerajaan Tanete. Akhirnya pada tahun 1872 setelah bekerja selama 2 dekade, terkumpullah naskah setebal 2.850 halaman folio terdiri dari 12 jilid. Naskah tersebut kemudian dibawa ke Belanda oleh B.F. Mates sampai saat ini. Di samping karya sastra Lagaligo, Colli Pujie juga telah menulis karya sastra lainnya seperti Sair Surabaweng, Latoa, dan menciptakan aksara bilang-bilang yang dipakai para pejuang sebagai kata sandi kala itu. Beberapa karyanya yang lain masih terdapat di museum dan perpustakaan di Leiden, Belanda, termasuk naskah-naskah yang masih tersimpan di Monumen Lagaligo, Makassar. Colli Pujie kemudian wafat pada tanggal 11 November 1876. Ia dimakamkan di Tucae Lamuru, Kabupaten Bone, berdekatan dengan makam ayahnya, sehingga mendapat nama gelar Anumerta Matinroi Ritucae. Walaupun Colli Pujie telah lama wafat, tetapi namanya tetap abadi karena karyanya menjadi monumen dunia, khususnya dalam bidang sastra dan kebudayaan, menjadi inspirasi luar biasa bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat baru khususnya. Karena jasanya menjaga kebudayaan Nusantara, maka pada tahun 2013
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan tertinggi dalam bidang kebudayaan, yaitu Tanda Kehormatan Bintang Budaya Paramadharma. Penghargaan ini diserahkan kepada keturunan ke-6 Coli Pujie, Andi Muhammad Rum, dan juga mantan Bupati Baru 2005-2010 di Istana Negara. Memang, Retna Kencana Coli Pujie Arum Pancana Toa telah lama meninggalkan kita, tetapi jiwa dan perjuangannya menjaga martabat bangsa ini lewat sastra dan kebudayaan adalah sesuatu yang tidak bisa mati untuk generasi penerusnya. Bila ingin hidup 1000 tahun, maka menulislah.